Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, sekiran tayyiban barakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran via daring, dalam jaringan, yaitu menggunakan media Zoom recording, ya, Zoom recording atau Zoom meeting. Zoom recording kalau memang kita menontonnya atau mendengarkannya setelah terjadinya meeting ini. Jadi tinggal rekamannya saja. Baik, apa yang kita pelajari kali ini yaitu tentang teks anekdot. Ya, sedikit yang kita bahas sudah di pekan yang lalu, yaitu kira-kira teks anekdot itu seperti apa. Coba mungkin bisa nggak cari di sini. Bisa kalian tampil juga di layarnya. Jadi teks anekdot itu adalah teks karangan, ya, karangan seseorang yang pendek, ringkas, tapi membahas tentang sesuatu yang ada di saat-saat ini, gunanya biasanya untuk menyindir atau untuk hiburan, untuk lucu-lucuan. Nah, biasanya gitu. Tapi biasanya diambil dari cerita yang nyata. Nah, seperti inilah teks anekdot salah satunya. Coba saya zoom, bisa nggak ya? Banyak sebenarnya contoh-contoh yang bergambar. Seperti halnya gambar ini juga termasuk anekdot. Ini saya bacakan ya. Nah, si bapak-bapak yang pakai baju PNS naik gaji. Wah, ini seri-seri. Sudah muncul. Semoga bunga KPR segera turun. Kalau saya sih lebih berharap hujan yang segera turun. Nah, ini sebenarnya kan ada sindiran. Kalau bagi orang-orang pengusaha atau berusaha, maka berharap bunga KPR, ya kredit rumahnya bisa bisa turun. Lalu kalau bagi petani, bukan itu yang diharapkan turun, tapi yaitu hujan yang turun. Nah, karena memang dua orang ini yang ditampilkan di sini memiliki dua hal yang berbeda, namun sama-sama ingin turun. Ini teks anekdot juga. Lalu ini PNS naik gaji, lalu pedagang naik harga. Memangnya semua orang pegawai negeri. Maksudnya, jadi nggak semuanya itu kan pegawai negeri. Jadi ya jangan cuma PNS saja yang dinaikkan gajinya. Kayak gitulah, ada pesan-pesan sendiri dan mulai sebagainya. Ini adalah teks anekdot. Oke, kembali ke buku kita. Lalu di dalamnya tidak hanya berisikan kisah-kisah cerita lucu saja. Tidak selalu kisah-kisah cerita lucu semata, melainkan terdapat juga amanat. Ada pesan moralnya, amanat, ya pesan yang tersirat atau pesan yang tersampaikan, dan juga ada pesan moral, pesan yang berkaitan dengan kepribadian, serta ungkapan tentang suatu kebenaran secara umum. Ya, fakta, ya, fakta seperti hanya tadi, PNS naik gaji terus, betul. Kami yang bukan PNS ya cuma bisa melongo saja kalau terkait dengan harta. Padahal kerja kami yang bukan PNS bisa jadi lebih lebih keras daripada yang kerjanya PNS. Ya, ini bukan untuk saling tidak bersyukur diri ya, bukan. Tapi hanya saja ini adalah teks anekdot yang kita bahas yang memang kaitannya tentang hal tersebut. Lalu teks ini sudah juga kita bahas. Lalu sebelum kita lanjutkan, barangkali saya tanya dulu nih. Adakah pertanyaan? Adakah setelah membaca kemarin, ini tugas juga yang membaca ini. Sampai halaman 5 atau 6 kemarin. Kira-kira setelah ini, oh coba saya tunjuk dulu. Muzafar, sudah dibaca atau belum Muzafar? Ada pertanyaan tidak? Ada, Tidak ada. Sudah dibaca atau belum? belum siap, Zat. Oke, Umama, sudah dibaca atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah, Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Umama? Mungkin ada kata-kata yang asing yang perlu kita bahas kali ini? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Oke, baik. Maka kita bahas setelah teks ini tadi. Oh, ini ada tugas. Silakan bentuk kelompok kecil ya. Kelompok kita kecil terus ya. Untuk diskusi tentang anekdot.
Ya, termasuk kita saat ini juga mendiskusikan tentang teks anekdot. Ya, baik, di sini ada penjelasan lagi, yaitu teks anekdot sekali lagi dijelaskan merupakan sebuah karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang. Ya, sudut pandang penulisnya. Kalau kita pengen mengkritik sesuatu tentang yang ada di sini, di kehidupan kita kali ini, tidak harus tersampaikan kepada orang yang kita kritik, maka kita bisa juga menuliskan teks anekdot. Ditulis secara singkat, pendek, dan lucu tentang berbagai topik, karena di sini juga ada hiburannya. Contoh contoh topik yang bisa tersedia di dalamnya biasanya adalah tentang kaitannya pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritikan, dan sebagainya. Itu teks anekdot. Ciri-cirinya, ya baik. Ini kalau ada kata-kata yang kira-kira asing, kita bahas. Ciri-ciri dari teks anekdot yang pertama adalah bersifat humor atau lelucon. Jelas tadi sudah disebutkan. Kisah-kisah lucu atau bualan. Yang dua, ini masih sebenarnya sama seperti yang pertama, yaitu lucu ya, bersifat menggelitik. Menggelitik itu maksudnya lucu. Artinya teks anekdot, pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Jadi ini sebenarnya masih satu kesatuan bagi saya, sama seperti nomor satu, ciri-cirinya. Masih satu ciri-ciri. Terus yang ketiga, bersifat nyindir. Nah, ini agak beda memang. Bersifat nyindir. Biasanya nyenggol-nyenggol seorang atau pribadi atau kelompok nih. Contohnya yang tadi, yang PNS berarti menyindir kelompok gitu. Meskipun itu fakta gitu ya. Meskipun itu fakta. Terus yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Bisa jadi presiden yang kesindir, bisa ya. Atau mungkin pejabat tertentu atau orang-orang terdekat kita, bisa saja. Gitu. Lalu memiliki tujuan tertentu, harus ada tujuannya ya. Teks anekdot. Lalu yang keenam, ciri-cirinya kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, ada ceritanya maksudnya. Nomor 7, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Ya, kadang-kadang berupa hewan, kadang-kadang berupa manusia, kadang-kadang berupa benda benda mati tapi seakan-akan bisa hidup gitu. Atau hewan yang memiliki ya pokoknya lucu-lucuan gitu lah. Ya. Lalu tujuannya ya ini sebenarnya sama seperti atasnya. Tinggal kita bisa gambarkan sendiri. Ya tujuannya adalah untuk menghibur salah satunya. Kalau di sini apa? Teks anekdot juga memiliki tujuan yang ditujukan untuk pembaca setiap kisah cerita yang ditulis. Tujuan tersebut merupakan latar belakang bagi pengarang atau penulis untuk menulis sebuah teks anekdot. Mengapa seorang menulis anekdot? Tentunya penulis memulainya tujuan tertentu, sehingga ia menulis anekdot. Berikut ini merupakan beberapa tujuan anekdot, yaitu yang pertama, untuk membangkitkan tawa, nah untuk menghibur tadi ya, atau sebagai sarana penghibur secara khususnya, secara umumnya, dan sebagai sarana pengkritik atau penyindir. Itu tujuannya. Setidaknya ada 3 ya, yaitu membangkitkan hiburan, tawa. Hiburan juga bisa memunculkan tawa. Sebenarnya sama saja ya. Menghibur juga tawa. Tawa itu juga termasuk bagian daripada menghibur. Ya setidaknya ada 2 tujuan yang disebutkan di sini. Nah, sebenarnya juga bisa digunakan untuk menasehati. Selain mengkritik juga menasehati. Ya silahkan dikembangkan sendiri bisa. Ya pokoknya kita sudah tahu wujudnya anekdot seperti ini. Nah, maka kita bisa mengira-ngira kira-kira tujuannya teks anekdot apa. Atau untuk mengembangkan daya pikir kita atau memberikan informasi kepada orang lain. Nah, itu juga bisa ya. Menyampaikan informasi kepada orang lain. Silahkan mungkin kalian bisa menemukan tujuan yang lain. Lalu isi teks anekdot. Teks anekdot itu mempunyai 2 macam isi. Yang pertama tersurat dan yang kedua adalah tersirat. Oke, baik. Tersurat dulu. Apa sebenarnya makna dari tersurat? Ada yang pernah mendengar dengan kata tersurat? Oke, baik, saya jelaskan saja ya, biar cepat aja. Tersurat itu berarti ini berkaitan dengan pesan yang disampaikan ya. Pesan yang disampaikan. Ada tersurat, ada tersirat. Namanya tersurat
itu berarti pesannya itu tertuliskan dengan jelas di dalam teksnya. Ya, tertuliskan di dalam jelas di dalam teksnya. Kalau tersirat biasanya ada kode-kode gitu lah ya. Ada eh, kata kunci ya gitulah. Nah, ini dijelaskan juga di sini. Isi yang tersurat adalah isi yang tertulis secara harfiah, maksudnya nyata, bisa langsung dapat dibaca di dalam teks anekdot. Sedangkan makna tersirat adalah makna teks anekdot tersebut yang berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada umumnya. Ini mungkin kurang menjelaskan ya. Tersirat itu adalah pembaca bisa memahami secara tersendiri meskipun tidak tertuliskan di dalam teksnya. Contoh mungkin seperti halnya hukum di negara kita. Ini kan sangat banyak sekali orang yang berkata bahwasanya hukum di negara kita itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Nah, ini kan sebenarnya maknanya bukan maksudnya seperti jarum, jarum pentul yang atasnya tumpul terus bawahnya lancip, tidak. Tapi bisa saja teks anekdot ini digambarkan seperti jarum tadi, jarum pentul lah istilahnya. Yang di atasnya tumpul, di bawahnya lancip karena jarum. Nah, bisa saja seperti itu. Namun memiliki makna yang lain. Nah, makna yang sebenarnya itu kan tidak tertuliskan di dalam teks suratnya, teks anekdotnya. Maka disinilah yang dimaksudkan dengan makna tersirat. Makna tersirat. Maksudnya apa? Tumpul ke atas, runcing ke bawah. Maksudnya adalah apabila hukum ini ditabrakkan dengan orang-orang yang berkepentingan tinggi, bisa jadi yang memiliki jabatan besar, yang tinggi, atau memiliki keuangan yang besar, yang berkehidupan mewah, maka hukum ini bisa dibeli. Hukum ini bisa tidak tidak berefek kepada mereka. Adapun runcing ke bawah maknanya, kalau orang yang berekonomi menengah ke bawah atau bawahan atau budak lain sebagainya, itu hukum diterapkan setajam-tajamnya. Nah, contohnya seperti itu. Itu masuk dalam teks anekdot juga. Bisa. Ya. Ya, tapi yang kita bahas ini tadi adalah makna secara tersurat, makna secara tersirat. Oke, coba kita. Ini saya khawatir belum paham barangkali. Muzaffar sudah paham sampai sini? Dan Oke, apa itu tersurat kalau menurut Muzaffar? Makna tersurat itu gimana? tersurat itu pesan yang ditulis dengan jelas di dalam teksnya, Zat. Masya Allah. Umamah sekarang. Kalau tersirat bagaimana Umamah? Nggak apa-apa kalau belum paham, bilang aja. Ini mungkin yang susah tersirat memang ya. Yang tidak tertulis. Iya, tidak tertulis tapi bisa dipahami oleh pembaca. Jazakillahu khairan. Dan untuk Muzaffar, jazakallahu khairan. Nah, oke, kita lanjutkan. Makna yang tersirat dalam teks anekdot. Nah, ini. Selain lucu, menggelitik, dan menyindir, teks anekdot juga menyimpan makna tersirat yang berisi pesan moral yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Biasanya pesan moral yang terkandung dalam makna tersirat ini memiliki kebenaran universal, maksudnya kebenaran secara umum dan semua orang paham. Ya, semua orang sudah paham. Bila kita cermati teks anekdot berjudul SBI yang sudah di atas tadi, sekolah bertarif internasional ya. Kalau sebenarnya SBI itu sudah ada namanya, yang benar adalah sekolah berstandar internasional. Yang pernah saya jelaskan di pekan yang lalu. Itu kan sebenarnya ada makna tersirat. Yang pertama, sekolah yang bagus pasti bayarnya mahal. Pasti ya, sekolah yang bagus, yang elit, yang internasional barangkali. Nah, itu biasanya bayarannya mahal karena sumber daya yang masuk juga ahli, biasanya sudah terakui dan sebagainya. Terus yang kedua, sekolah yang bagus dan bayarannya mahal hanya biasa diakses oleh orang-orang berduit saja. Ya, jarang ada beasiswa karena ya begitulah sekolah-sekolah internasional, beasiswa kadang-kadang nggak nyampe untuk membiayai sekolah di sana. Terus banyak industrialisasi dan kapitalisasi dalam bidang pendidikan. Jadi banyak terkait industri ya di dalamnya, terus ada kapitalisasi, ada pengelompokan di dalam bidang pendidikannya. Terus yang keempat, sekolah yang bayarannya mahal belum tentu bagus. Maksudnya dari SBI ini.
Kalau bayarnya tidak mahal, maka ya belum tentu bagus. Bukan berarti jelek ya, belum tentu bagus. Banyak jenis iuran yang dipungut di sekolah yang bagus. Iya, siap-siap aja. Kelihatannya SPP mungkin 1 juta selama 1 bulan. Tapi jangan kira kalau sekolahnya bagus itu akan cukup di situ saja. Kadang-kadang ada iuran apalah, membuat apalah dan sebagainya. Karena sekolahnya orang-orang yang berkelas tadi, kapitalisasi tadi. Oke, mungkin itu penjelasan yang bisa disampaikan ya untuk kali ini. Ada rangkuman, silahkan mungkin ya ini bisa saja saya baca, tapi kalian baca sendiri saya kira juga bisa. Ya, bisa silahkan dibaca sendiri. Intinya kaitan apa yang kita bahas tadi, mulai dari penjelasan nomor 1 ini penjelasan dari teks anekdot, yang kedua adalah ciri teks anekdot tadi, ya, terus yang ketiga tujuan teks anekdot yang sudah kita bahas lebih daripada yang ada di sini juga, terus yang keempat isi teks anekdot yang bersifat tersurat dan tersirat tadi, makna konteks dan makna tertulis. Oh, Masya Allah, di sini ada nama lainnya. Tersurat berarti makna tertulis, sudah ada tulisannya di sana. Kalau tersirat berarti makna konteksnya. Konteksnya bagaimana dalam cerita ini? Nah, itu adalah makna tersirat. Kemudian yang kelima, makna tersirat dalam teks anekdot adalah berisi pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Ya, kemudian karena pekan ini kita adalah bahasa Indonesia, maka silakan nanti dikerjakan tugas bahasa Indonesia saja. Bahasa Inggris nanti mengerjakan lagi kayaknya. Juga mengerjakan. Ya, ada pekerjaan yang lain ya, karena bahasa Inggris ini muatannya banyak. Nanti kayaknya ini ada 2 tugas saya. Ya. Karena kita masih di masih di buku modul 4 nih, belum naik-naik ke 5 karena pembahasannya banyak sekali. Baik, terus di penugasan ini yang A nggak usah dikerjakan saja, ini gampang saja sebenarnya, seandainya kalian pengen mengerjakan, gampang nih. Pengertian teks anekdot silahkan dicari di teks, ada. Cuma tinggal nyalin aja. Terus ciri-ciri teks anekdot tadi sudah kita bahas. Tujuan teks anekdot ada 3 tadi ya, termasuk humor, jadi menghibur dan menyindir bisa. Kalau hafal. Terus isi teks anekdot sudah disebutkan tadi, mana tersirat sudah. Nah, tinggal dipindah saja. Namun ini tidak perlu dikerjakan. Yang kita kerjakan adalah soal latihan ini. Banyak atau sedikit. Oh, ada 10 saja ya. Maka 10 saja silakan dikerjakan. 10 saja. ABC-nya saja nanti silakan dikerjakan. Itu untuk bahasa Indonesia. Adapun bahasa